رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Bapak Rektor yang kami hormati dan bapak-bapak pertama kali saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diserahkan kepada saya untuk mengisi acara peringatan Nuzulul Quran malam ini. Dan buat saya adalah merupakan juga satu kesempatan untuk bersama-sama dengan hadirin mencoba sesudah mendengarkan segala sesuatunya mengenai Al-Quran, mencoba untuk berpikir, dan pikiran itu apabila ternyata benar kita kembangkan terhadap satu problema yang dikatakan oleh Al-Quran sendiri, bahwa inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya al-haq, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya al-haq. Sekaligus merupakan tantangan dari Al-Quran bahwa usaha-usaha perdamaian, usaha perbaikan, usaha kesejahteraan yang telah menimbulkan macam-macam isme, macam-macam teori, apabila mereka ternyata pada satu waktu mengalami kegagalan, maka inilah cara kuat Quran. Ini yang dimaksud inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Quran ini yahdi, sanggup memberikan jalan keluar, sanggup memberikan petunjuk dan bimbingan lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih mantap, lebih lurus. Ini merupakan tantangan yang buat kita, merupakan ajaran untuk melihat dan mempelajari ada apa dalam Quran. Tadi saya oleh Bapak Dr. Ahmad diberitahu, yaitu sumbernya, keterangannya bisa diambil di minta oleh beliau, bahwa pada tahun 1952, betul itu, di Amerika ada satu pertemuan besar dari tokoh-tokoh agama yang mengambil kesimpulan bahwa satu-satunya kitab suci yang otentik hari ini adalah cuma Al-Quran. Nah, ini buat saya cukup interesan, cukup menarik, apalagi saya pengikut Al-Quran. Dan memang Quran sendiri mengatakan in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa Al-Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam, untuk seluruh manusia. Dan mana ta'lamun naba'ahu ba'da hin, dan kamu akan tahu nanti beritanya Quran itu nanti. Sebentar lagi, tunggulah tanggal mainnya. Sebentar lagi Quran akan membuat beritanya, akan membuat berita di dunia. Ini Quran sendiri 1400 tahun yang lalu mengatakan dalam surat Shaf ayat 87 dan 88, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin, kamu akan menyaksikan, kamu akan melihat naba'ahu, berita Al-Quran itu ba'da hin, tidak antara lalu, sesudah ini dalam arti sejarah. Saudara-saudara sekalian,
Karim yang menurut orang yang metani yang dimiliki, menurut ahli-ahli tafsir, Quran ini sebuah kitab yang kalau lihat isinya terdiri dari 114 surat, 6.666 ayat atau kelompok, terdiri dari 77.450 kata-kata atau kalimat, terdiri dari 1.025.000 huruf. Quran ini dinyatakan, dan ini menjadi kepercayaan di dalam Islam, merupakan mukjizat yang paling besar. Bukan saja paling besar di antara mukjizatnya Nabi Muhammad, tapi juga mukjizat paling besar dari seluruh mukjizat yang pernah diberikan Tuhan kepada seluruh nabi sepanjang zaman. Karena itu orang bertanya, harus kalau sudah dikatakan mukjizat, apakah kita manusia yang hanya mempunyai kemampuan terbatas ini berhak dan boleh mempelajari, boleh ingin mengetahui isinya itu? Ini kontras. Sebab kalau sudah disebut mukjizat, itu artinya sesuatu yang melumpuhkan daya kemampuan manusia. Akal manusia lumpuh, tidak sanggup. Jadi mukjizat adalah sesuatu wewenang atau hak istimewa dari Allah. Tetapi dalam Al-Quran ini, di samping dikatakan Al-Quran merupakan mukjizat yang paling besar, tapi juga dikatakan di dalam Al-Quran surat Al-Qamar, surat rembulan, ayat 17, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri hal fahal min muddakir. Walaqad yassarna al-Qur'an, aku telah mudahkan Al-Quran itu lidzikr, untuk menjadi peringatan, untuk menjadi pelajaran. Aku mudahkan. Fahal min muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Jadi ini artinya Quran, Allah sendiri memberikan wewenang dan kesempatan bagi kita manusia yang kerdil ini di hadapan kebesaran Allah, di hadapan mukjizat Allah, diberi hak, diberi wewenang untuk mempelajari. Asal hati-hati. Karena itu Al-Quran di samping dikatakan seperti tadi saya bacakan ayatnya, jadi sebagai Buddha, dan kalau kita berarti Buddha petunjuk. Jadi Quran dinyatakan oleh Quran sendiri, Quran adalah buku petunjuk, buku pedoman. Di samping itu, Quran ternyata adalah menjadi sumber hukum dari agama Islam ini. Oleh karena itulah maka mulai Al-Quran turun, Quran ini telah mendapat tempat tersendiri di dalam peradaban Islam. Dan memang ternyata Al-Quran ini dalam mulai sejak turun ternyata
mereka telah menjadi bukan saja pedoman, bukan saja sumber hukum, tapi menjadi dinamo, menjadi penggerak dari peradaban umat yang baru lahir, yaitu umat Islam. Hampir seluruh kegiatan ilmu dan kegiatan kebudayaan di dalam dunia Islam itu digerakkan dan berangkat dari Al-Quran. Orang gandrung ingin mengetahui apa isi Al-Quran, maka lahirlah sarjana-sarjana yang ingin mengungkap Quran dari seginya, dari keahliannya mereka sendiri-sendiri. Apakah namanya ahli itu? Apakah namanya ahli falsafah? Apakah namanya seniman? Apakah namanya ahli ilmu alam? Apakah namanya dokter? Apakah namanya insinyur? Semuanya ingin menyatakan bahwa apa yang dia lakukan adalah tidak lain diilhami oleh ayat-ayat Al-Quran. Saudara-saudara sekalian, tentang peristiwa turunnya Al-Quran ini sendiri, karena merupakan peristiwa yang besar, maka Al-Quran sebagai buku pedoman, buku petunjuk, tidak akan melewatkan peristiwa itu begitu saja. Karena itu, seorang ahli sejarah yang bernama Ibnu Ishaq menyatakan bahwa tentang turunnya Al-Quran, waktunya dan bulannya ada semuanya dalam Al-Quran. Diabadikan, yaitu menurut beliau tercantum di dalam surat Al-Anfal ayat 41, yaitu di dalam firman, in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jam'an. Kalau kamu benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang telah aku turunkan yaitu Al-Quran ala abdina, kepada hambaku Muhammad, aku turunkan yaumal furqan. Ini resminya hari turunnya Quran ini disebut yaumal furqan. Yaumal Furqan artinya hari, pada hari itu dipisahkan, hari pemisah antara orde lama jahiliyah dan orde baru, orde peradaban Islam. Pemisah dari peradaban lama, dari jahiliyah ke peradaban baru. Pemisah antara yang hak dan yang batil. Memang merupakan peristiwa peralihan besar-besaran, peristiwa timbang terima dari peradaban lama ke peradaban baru. Nah, itulah turunnya Al-Quran yang disebut Yaumal Furqan, yang menurut surat ini aku turunkan yaumal taqal jam'an, yaitu pada hari bertemunya dua pasokan, yaitu pasokan Mekah dan pasokan Madinah. Yang satu dipimpin langsung oleh Abu Jahal yang terkenal, dan yang satu dipimpin sendiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul pertemuan dua pasokan yang penuh mengandung sejarah, bukan saja, tapi juga merupakan pertemuan fisik, peperangan yang pertama kali diizinkan
Sesudah 15 tahun Nabi kejar-kejar, 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah, selalu diganggu, dikejar-kejar. Akhirnya turunlah izin dari Allah untuk membela agama ini, membela Al-Quran ini. Oleh karena tidak ada jalan lain, musuh menghendaki dengan jalan kekerasan, apa boleh buat? Udina lilladzina yuqatalun bi'annahum zulmun. Telah diizinkan perang, mempertahankan dengan kekerasan terhadap usaha kekerasan pihak lawan. Lilladzina yuqatalun, bagi mereka pengikut Muhammad yang selalu diganggu dari perang selama ini, selama 15 tahun, bi'annahum zulmun, karena mereka itu benar-benar telah dianiaya dengan sewenang-wenang, tidak diberi hak untuk menyatakan pendirian agama. Tidak ada kebebasan agama, tidak ada kesempatan untuk mengembangkan berdakwah selama ini. Peristiwa itulah yang disebut Perang Badar. Dan Perang Badar menurut ahli sejarah terjadi tanggal 17 Ramadan. Nah, karena itu Ibnu Ishaq mengatakan pastilah sekarang bahwa tanggal pertama turunnya Al-Quran menurut Quran sendiri adalah tanggal 17 Ramadan. Cuma antara dua peristiwa ini, turunnya Al-Quran dan terjadinya peperangan Badar, ini terpisah 15 tahun. Tahunnya terpisah tapi harinya sama dan bulannya juga sama. Sebab kalau tentang bulan itu dinyatakan turunnya Al-Quran bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bulan di mana Quran diturunkan pada bulan ini. Malahan begini, dan karena kebesaran Al-Quran luas, maka kewajiban puasa itu ditetapkan bulan Ramadan. Andai kata Quran itu diturunkan bulan Syawal, maka puasanya juga bulan Syawal. Nah ini, jadi puasa kita ini adalah untuk memperingati nuzulul Quran, diperingati satu dengan ibadat yang namanya puasa, dua di dalam Quran diperingati dengan peperangan, yaitu Perang Badar. Itulah peringatan. Kita mengambil bentuk lain, yaitu katanya pinaraan, silo-silo, yang tadi. Tapi kita berpuasa, ya. Inilah nuzul Quran. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, di samping seperti saya katakan tadi, Al-Quran ini merupakan pedoman dan petunjuk, sekaligus Al-Quran ini merupakan sumber buku. Hari ini yang saya ingin mencoba mengisi acara saya dengan judul Al-Quran dilihat dari sudut perundang-undangan hukum Islam. Sebelumnya perlu saya beri mukadimah bahwa Islam yang menjadi inti ajaran dari Al-Quran, Islam sebagai agama ini sebagai pengantar kata, bukan cuma merupakan kepercayaan yang emosional, kepercayaan yang terpisah dari kesibukan dan kenyataan kehidupan manusia sehari-hari, terpisah di luar pagar dari seluruh bidang dan aspek kehidupan manusia yang praktis sehari-hari. Bekerja ini ada sementara pikiran yang ingin mengusul agama itu di luar kegiatan masyarakat.
Seolah-olah antara agama dan kebudayaan manusia dan kegiatan hidup manusia ini terpisah. Ya, katakanlah agama itu dilakukan atau di masjid, kalau di universitas, apalagi di laboratorium ilmu, ini seperti orang barat telah melakukan selama ini. Kita lihat coba, buku-buku ilmu pengetahuan barat, ketika mereka menerangkan teori-teori ilmu, sama sekali mereka tidak menyebut-nyebut Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu harus berada di luar kegiatan ilmu. Ini jangan kaget kita, memang tidak aneh kalau kita melihat betapa ilmuwan itu berada tujuh pernah ditinggal hingga pada abad turunnya Al-Quran justru merupakan abad nasi, abad kosong daripada kegiatan ini. Orang yang berani mengemukakan pendapatnya yang aneh-aneh, yang menyimpang dari pikiran umum yang dipegang pada hal itu, pada saat itu. Kita baca dalam sejarah kejadian-kejadian terakhir, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dibangkut dan dibunuh. Mereka tidak boleh bicara, malah yang aneh, tidak boleh bicara demi kesucian agama. Inilah kesulitannya di sini. Sebenarnya bukan atas nama agama, orang-orang agama. Kalau agamanya jangan dibawa itu. Pada waktu itu sebenarnya, kalau mau jujur gitu, yang tidak kemauan begitu itu orang-orang agama yang waktu itu berkuasa dan punya kedudukan yang menentukan dalam masyarakat, yang mereka tidak ingin dibantu kedudukannya itu dengan munculnya pendapat-pendapat ilmiawan itu, karena itu harus dibuka mulut-mulut. Jadi sebenarnya bukan agama, orang-orang sebenarnya, tapi ya karena sudah dinamakan demi kesucian agama, kalau berdosa dan orang berdosa harus dibakar. Karena itulah para hadirin, kita tidak aneh setelah zaman Renaissance, zaman kebangkitan di Eropa, ilmuwan-ilmuwan membalas dendam kepada mereka yang disebut ahli-ahli agama. Mereka persetan agama. Ini yang selama ini membantai, yang membelenggu otak manusia. Karena itulah pembalasan dendam oleh sarjana-sarjana ilmiawan-ilmiawan ini di Eropa berlangsung sejak zaman Renaissance sampai hari ini, sampai sekarang pun di kalangan sarjana-sarjana pemenang pendapat ilmiah yang modern itu, di kalangan mereka itu bicara tentang Tuhan dianggap janggal. Karena itu semua pembahasan ilmiah mutlak peranan Tuhan harus berada di luar. Karena itu saya waktu ditanya oleh salah seorang wartawan, bagaimana pendapat Bapak terhadap pelajaran agama di sekolah-sekolah, perlu ditambah apa enggak gitu jamnya. Saya itu enggak ngerti teknisnya ya. Saya jawab secara serampangan saja begini jawabannya. Saya sebenarnya bermimpi mengharap. Yalah, yang namanya pelajaran agama itu kita biar padanya aja itu menurut kurikulumnya dan menurut daftar pelajarannya yang tidak ada, tidak ganggu. Cuma satu yang saya mimpi, apa? Yaitu pelajaran apapun. Apakah pelajaran sejarah? Apakah pelajaran ilmu alam? Apakah pelajaran ilmu kedokteran? Ilmu apa? Bagaimana supaya hidup? Ya maaf ini, karena bukunya sekarang belum ada. Bisa menguraikan itu
dalam satu rangka, dalam satu kesatuan alam ini dengan Tuhan. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta alam, pencipta yang namanya hukum-hukum alam, hukum sebab akibat. Ini bagaimana seorang guru yang bisa meyakinkan kepada muridnya, kepada mahasiswanya, bahwa apa yang ini maha faktornya adalah Allah. Bahwa Allah itu di seluruh bidang pengetahuan, di seluruh kegiatan manusia. Jadi memang di Eropa itu memang ada kecenderungan yang sebut saja itu dendam sejarah namanya terhadap agama. Sehingga lahirlah di sana itu reaksi-reaksi yang kadang-kadang beracun, yaitu timbulnya sekularisme, timbulnya paham positivisme yang kalau tidak positif tidak mau percaya dan sebagainya. Ini kecenderungan untuk mengutamakan peranan agama ini juga dikenakan kepada Islam. Islam pun harus diisolir, harus dikucilkan, harus dikeluarkan. Karena itu saya nyatakan bahwa Islam bukan cuma merupakan kepercayaan yang terpisah dari kenyataan kehidupan, dan juga Islam sebagai ajaran pokok dari Al-Quran bukan cuma merupakan upacara keagamaan yang bersifat ritual simbolis, baik yang dikerjakan sendiri-sendiri atau secara berkelompok. Bukan sekedar ritus-ritus Islam itu, dan bukan cuma merupakan jalan menuju ke akhirat untuk mencari surga akhirat nanti. Tidak cuma itu, tetapi juga sekaligus Islam merupakan jalan hidup di dunia ini sekarang ini. Bukan mencari kebahagiaan di akhirat nanti, juga sekarang yang langsung melibat seluruh kegiatan manusia. Sebab Islam di samping sebagai kepercayaan, keyakinan hidup, sekaligus menyatakan dirinya sebagai order hidup, sebagai tata cara hidup, order yang melibat langsung kehidupan manusia ini dengan segala aspeknya. Saudara-saudara, sebagai kepercayaan, Islam merupakan keyakinan hidup yang hanya penting memberikan pengertian dan nilai terhadap yang namanya hidup ini. Dan di samping memberikan pengertian dan nilai, Islam juga mengatur kehidupan manusia ini, kehidupan dan sikap serta pandangan manusia ini terhadap yang namanya hidup. Dan sekaligus Islam menentukan tujuan dan cita-cita yang harus dimiliki oleh manusia yang beriman dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita tidak usah aneh apabila dikatakan Islam merupakan order yang meliputi bidang-bidang moral, bidang kepercayaan. Maaf, dulu puasa ya, tidak boleh minum, sekarang ini rotok cek-ceknya, maaf ya, saya minum agak kering. Dari saya kalau salah tahun yang lalu itu disuruh ngomong soal nuzul, tapi ngomong dan diberi air karena puasa siang. Saya terima kasih ini Pak Rektor, nuzul Quran tahun ini kok mau gitu.
Kalau malam bisa minum. Kalau kemudian mau kali dipun sapi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Islam sebagai order dinyatakan meliputi dan menyangkut soal-soal kepercayaan bidang moral, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang politik, bidang hubungan internasional, dan bidang-bidang kegiatan yang lain. Memang Islam sedikitnya, kalau tidak dijadikan landasan, sedikitnya disebut bernafaskan Islam. Semua kegiatan, terutama yang mengaku beriman, mukmin, ini harus sedikitnya seluruh kegiatan hidupnya dinafasi oleh Islam. Islam merupakan ajaran yang praktis, yang bisa dan mudah dilaksanakan sehari-hari di dalam dan di tengah-tengah kehidupan ini. Ajaran-ajaran yang praktis yang tidak berbelit-belit seperti berbelit-belitnya ilmu falsafat. Tidak. Islam bukan ilmu falsafat, bukan. Islam adalah ajaran hidup yang praktis untuk seluruh tingkatan pendidikan, mulai profesor sampai tukang rumput. Itu semuanya bisa dan mudah melaksanakan ajaran agama. Yang ketiga, ciri yang ketiga, dan ini yang saya anggap terpenting ini, Islam berfungsi mengawasi dan mengontrol tingkah laku yang zahir dan juga tingkah laku suara hati manusia di dalam dia berkiprah dimanapun. Ini baru kita disebut orang beragama. Sebab saya tertarik oleh orang yang mengatakan bahwa agama itu sebenarnya amalan. Ini betul sama. Betul. Ya, kalau boleh saya perbaiki, rumus itu seharusnya 5. Jadi pertama merupakan keyakinan, percaya, iman. Nomor 2 pengertian. Ini pengertian ini tidak boleh tidak. Pengertian ilmu dalam arti mengetahui. Lalu ketiga, ini pemikiran yang sarjana-sarjana orang punya pendidikan itu mempunyai bidang. Tetapi puncak adalah yang keempat dan kelima, yaitu pengamalan, dan kalau istilah sekarang yang kelima penghayatan. Ini rahasianya kenapa di Al-Quran dikatakan inna akramakum 'indallahi apa? Atqakum, bukan a'lamukum, bukan sarjanikum, bukan. Yang paling tinggi nilainya menurut Allah bukan yang paling pintermu, bukan. Yang paling pemikirmu, bukan. Tapi atqakum yang paling takwamu. Dan untuk takwa ini bukan hanya monopolinya orang ilmiawan saja, juga tukang rumput bisa. Nah inilah segi praktisnya. Memang Islam sebagai agama adalah harus dirumuskan, yaitu pengamalan dan penghayatan. Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, gandeng dengan disebutnya Quran sebagai mukjizat, maka salah satu 2 hal yang penting, dan ini sekarang sudah dapat dibuktikan, dan ini pun merupakan mukjizat, yaitu bahwa Quran 14 abad ini
ternyata satu huruf pun tidak ada yang berubah. Satu huruf. Wow, itu tidak ada. Karena lihat cetakan Quran yang beratus-ratus kali ulang cetak dari 14 abad lamanya ini tidak ada yang beda. Satu huruf sudah ada. Tambahnya atau kurang persis sama. Ini satu. Otentiknya ini merupakan mukjizat. Saya kira sudah kita mencari persamaan atau mencari perbandingan. Mana ada buku kitab betapapun pentingnya yang tidak mengalami perubahan. Ini kan satu mukjizat. Nomor dua, ini lagi, ini termasuk mukjizat kita, yaitu Al-Quran ini di samping tidak berubah dalam penulisan, kita bisa hafal. Ini yang umur boleh. Kok bisa hafal? Karena 1 juta huruf. Coba. 77.450 kalimat. Kok bisa ya hafal di Waktala itu? Saya ini hafal dan dasar 45 gak apa-apa. Betul. Betul. Saya akui terus angel hafal. Ya kok bisa hafal? Saya ini bukan sahabat Nabi. Nah, murid-murid sekarang ini. Ini di Solo, malah di sini di Mayang, di Mahfud itu akal Quran. Ya Mahfud Mayang itu apa murid saya apa bulan kala ini 1 juta huruf ini. Ini saya ini ya juga mujizat ini. Mana ada kita ketemu itu apa bulan kala? Malah saya baru ini tahun yang lalu saya di Madinah itu biasa di masjid itu kalau ada halqah di lingkaran. Saya tertarik ada anak bocah kiri kira-kira umur 7 tahun. Kecil anaknya itu. Saya nanya ke sini baca apa? Tahu ada gurunya di buka tua sama adiknya. Saya itu tertarik mendekat. Maaf, ini apa? Ini apa satu? Ini umurnya berapa? Umur 8 tahun. Ini sudah apa? Dia tinggal mengulang aja. Aku sih beremosi ini tidak apa. Maksudnya yang kafir itu balik. Ya kafirun Allahu wa ta'ala antu abdur ma abdala ana abdur ma abdu wala antu abdur ma abdala ana abdu balik. Oh terus sampai mari laku dihukum banyak. Ini umur 8 tahun kok bisa ini saya bingung. Lalu saya tanya lagi, ini adiknya ini umur 6 tahun, dia baru seperempat. Ya. Saya Masya Allah, saya itu terbaru. Saya melihat anaknya, saya terbayang mukjizatnya Al-Quran. Ayat salah satu ya, kecuali bahasanya itu orang-orang Arab yang tahu itu ya, kalau kita nggak ngerti apa itu kesenian bahasa Arab itu dapat kita lihat tata bahasa para sastranya dan kesusastraannya itu bagian orang Arab. Dan ini lebih gampang ini seluruh penyair di saat Nabi menerima Quran justru sebuah kesusastraan bahasa itu mencapai tingkat yang tinggi. Di mana setiap tahun diadakan apa itu namanya sekarang ini apa perlombaan penyair dari sana, penyair dari kabilah sana berdiri itu tanpa terus langsung terus katanya sampai dengan kata-kata untayan kata-kata yang indah. Lalu itu ditantang. Coba kalau kamu tidak percaya bahwa ini bukan karangan manusia, bukan karangan Muhammad adalah seorang buta huruf dan dia tidak pernah bergaul dengan pendeta yang manapun. Dia hidup
mulai kecil sampai besar hanya di lingkungan keluarganya sendiri. Cobalah bikin, jangan seluruh Quran, satu surat saja, nggak persis seperti itu. Ini tantangan sampai sekarang belum pernah terjawab. Jadi mereka ahli bahasa ini juga ya, juga di samping isinya, karena itulah untuk memelihara kemukjizatan Quran inilah maka ada 5 peringatan. Penjabaran dari sabda Nabi yang mengatakan begini, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang menafsirkan Quran menurut pikirannya dia sendiri, maka hendaklah orang itu mengambil tempatnya di. Ini memang betul. Ini salah satu bahaya yang paling besar. Kalau orang-orang yang berkepentingan, ini alamat. Otentiknya sekalipun kata-katanya masih tetap, tapi kalau sudah tafsirnya, interpretasinya itu sudah bersifat manusiawi yang punya kepentingan temporer, karena itu ada peringatan. Jangan apa-apa uraian yang menyangkut fenomena alam, menyangkut alam, ilmu pengetahuan yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran, jangan kamu tafsirkan menurut ilmu pengetahuan yang dicapai abad ini, tahun ini secara definitif. Jangan. Sebab kalau ternyata penemuan pendapatmu ini yang ilmiah itu ternyata dikoreksi, diperbaiki oleh penemu ilmiawan yang datang belakang. Ya. Padahal kamu mengatakan ini tafsir Quran ayat ini begini menurut norma atau ukuran ilmu hari ini. 50 tahun lagi sudah tidak berlaku, sudah dianggap salah. Nah, ini berarti Qurannya juga tidak laku lagi. Nah, ini karena itu ada 5 perhatian. 1, dilarang tafsir tanpa diperlengkapi ilmu-ilmu yang diperlukan untuk melakukan tafsir. Ini 1. 2, dilarang menafsirkan secara definitif ayat-ayat yang disebut mutasyabihat. Mutasyabihat itu artinya yang sama-sama, yang tidak gamblang. Itu ada banyak di dalam ayat-ayat Quran, itu ada yang tidak jelas. Nah, ini jangan. Seperti namanya contohnya seperti kode-kode yang terdapat di muka. Alif lam mim, alif lam ra, ada lagi yasin itu YS, OH, PH, ada yang tosini 3, ada yang kaf, ha, ya, ain, shot, itu K, H, A, S. Ini apa ini? Nah, ini ada yang mengatakan ini termasuk mutasyabihat. Sudah tafsir ini mengatakan apa maksudnya, apa artinya? Wallahu a'lam. Nah, itu Allah saja yang berbicara. Tapi ada orang yang menafsirkan, ya coba-coba bahwa ini singkatan dari kata ini, jadi dianggap itu singkatan gitu. Ya, tapi istilah itu pendapat yang boleh saja, tapi ya tidak boleh definitif. Ini begini, tidak boleh. Yang ketiga, dilarang tafsir hanya untuk mengokohkan pendapatnya, hanya untuk mengokohkan aliran pikirannya,
Sehingga dibalik, bukan dia menyesuaikan pendapat dan aliran pendapatnya dengan Quran, tapi Quran disuruh menyesuaikan dirinya dengan alirannya. Ini dilarang. Karena itu katanya Imam Ghazali, kalau ada orang mempunyai pendapat atau mempunyai satu gerakan atau mempunyai satu kegiatan, wah ini benar, menurut saya benar, akhirnya dia cari di dalam Quran, wah kira-kira ini bisa ini untuk memperkuat saya punya pendapat ini dilarang. Jadi orang membaca Quran itu pikiran harus kosong, baca. Nah, jadi Quran yang harus memberi ilham, ya, harus menjadi sumber pikiran. Bukan kita mencari backing atau cari apa, mencari apa itu pendukung dari ayat-ayat. Ini banyak segala-galanya ini terjadi. Banyak yang kesini. Ini sebenarnya termasuk larangan ini. Saudara-saudara, inilah seperti di dalam Quran. Dulu, sampai bilang Quran ini sampai ini yang bicara itu Quran apa pendapat sampean? Ini nanti dulu. Ini yang bahaya ini. Ini bisa menyeleweng Quran yang membuat menjadi. Lalu tidak ada ubahnya seperti ilmu-ilmu manusia yang biasa yang bisa dipelajari itu. Nah, ini larangan yang ketiga. Keempat, at-tafsir bi anna muradallahi kadza 'ala al-qat'i min ghairi dalil. Tidak boleh orang tanpa dalil mengatakan inilah maksudnya Allah. Dengan ayat ini maksudnya begini. Secara pasti tidak boleh. Dia boleh tak dalil tentunya. Dan yang terakhir yang kelima, dilarang tafsir berdasar hawa nafsu. Hawa nafsu kita jelas, saya kira tidak perlu dibahas lagi. Sebab kenapa mukjizat Quran itu perlu dipelihara, harus diamankan sepanjang abad? Oleh karena menurut bersumber dari keterangan-keterangan hadis maupun dari athar, ternyata Quran itu berisi 3 kelompok. Pertama, hal-hal yang Allah tidak memberitahukan kepada seorang pun apa itu. Jadi ini menjadi monopolinya Allah. Ada ayat-ayat yang hanya Allah saja yang berhak, dan orang tidak tahu apa artinya yang persis. Itu ada itu. Loh kenapa? Baca tiga isi ngomong bareng kok. Ya justru supaya orang ngakoni itu wahyu. Ya kalau semuanya bisa diprotoli, diprekai secara ilmu, bukan mujizat yang ngono. Ilmu berasa ini. Ya itu bisa dilakukan semua. Manusia masih mampu mengupas isinya Quran semua tuntas. Bukan mujizat, itu buku biasa itu. Nah, karena itulah seperti juga manusia ini, ya, ini sebenarnya mujizat manusia. Mujizat kita ini mujizat. Ada hal-hal yang manusia tidak bisa, ada gak ini. Contohnya saja tentang roh. Malah saya kalau tidak salah itu ada dokter ini, ya. Saya dengar katanya dokter itu belum bisa secara definitif mengatakan apa itu hidup dan apa itu mati. Secara definitif. Cuma tanda hidup ada, tanda mati ada. Mulai angin, jantungnya sudah tidak ada, itu mati. Tapi saya tanya dokter, mati itu 9 tahun. Belum. Apa betul Pak dokter? Nah, itu. Alhamdulillah itu bobo ada saksinya ini. Jadi saudara-saudara, untuk mempamerkan bahwa ada Allah, bahwa ada yang lebih hebat dari manusia ini, itu Allah, maka di dalam Quran semua ada
bagian-bagian tertentu yang memang itu hanya monopoli Allah untuk memberi tafsir, memberikan arti. Itu yang satu. Yang dua, ada lagi yang bersifat rahasia, tapi rahasia ini diberitahukan kepada Nabi-Nya terkasih Nabi Muhammad SAW dan orang-orang tertentu. Nah, ini ada hadis yang menceritakan, katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, saya sering dipanggil oleh Rasulullah, dibisiki rahasia-rahasia yang dalam istilah Arab disebut asrarul Quran, rahasia-rahasia Quran. Saya dibisiki oleh Nabi. Ada yang tanya, tolonglah apa? Maaf. Kalau aku buka rahasia Quran itu, kamu akan mengatakan Ali kafir. Saya udah begitu, bulu saya berdiri. Ada ukuran-ukuran yang tidak bisa, tidak memakai ukuran biasa. Apa namanya, hukum apa, nggak ada. Itu lain daripada lain. Apa? Tidaklah. Kalau sampai saya uraikan ini, katanya Sayyidina Ali kepadamu, kamu tidak akan bisa menampung itu. Dan tentu kamu akan mengatakan saya ini zindik, saya ini orang kafir. Karena menyalahi hukum yang dikenal selama ini. Nah, itu ada hal-hal yang khusus. Nah, menurut pendapat sebagian ahli tafsir, permulaan surat-surat yang itu, kode-kode tadi itu termasuk ini. Apa itu Pak? Tentu tidak akan ada satu kata pun di Quran yang tanpa arti, tanpa guna. Tidak, itu dosa juga kalau mengatakan atau percaya bahwa Quran itu ada kata-kata yang percuma. Ya, dosa. Oh, tidak perlu tuh satu kata pun, rantai yang kecil-kecilnya. Huruf wawu itu ada artinya. Memang. Karena itu seperti permulaan surat itu. Ini bagaimana ahli tafsir sampai sekarang nggak ada yang bisa. Nah, ini katanya, ini termasuk daerah tadi itu. Ini daerah yang khusus diberitahukan hanya kepada Nabi Muhammad saja dan orang-orang tertentu. Lalu yang ketiga, nah ini yang perlu, ini yang penting praktis untuk kepentingan hidup kita sehari-hari, yaitu bagian yang ketiga yang bahasa Quran ini artinya tujuannya diberitahukan kepada Nabi dan diperintahkan untuk diteruskan kepada seluruh umat. Nah ini yang praktis ini. Kalau tadi itu Quran ini tidak ada hubungan praktis dengan kepentingan kita sehari-hari. Biar kita tidak ngerti, baca saja sudah Islam ini balikal kita. Pokoknya yang akan kita maknai itu mulai balikal kitab. Sudahlah kita lewati saja. Itu Tuhan yang tahu. Nah, itu biasa itu di dalam tafsir ada mengatakan Islam ini Allahu a'lam. Nah itu Allahu a'lam bisawab. Satu kata yang sukar dijawab. Nah itu pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Kita artikan saja balikal kitab itu buku tertulis. Loh, Al-Quran ini sejak pertama sudah tertulis. Pelumpulan memang di zaman Sayyidina Utsman, tapi penulisan mulai sejak turun. Begitu wahyu turun, panggil. Nah, ini ada dua sekretaris yang kerjanya itu tidak ada kecuali cuma nulis wahyu. Sekretaris apa ini? Sekjen apa namanya? Sekjen wahyu. Yaitu satu sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Sekalipun politikus, ya seorang kan dia apa? Dinasti apa ini? Umayyah dari Umayyah kan? Itu penulis itu. Itu tak kita kerjain di zaman Nabi kecuali cuma nulis wahyu tok. Adalah yang kedua yaitu Zaid bin Thabit. Dua orang ini hanya spesialis.
kecuali dua orang banyak, ya Sayyidina Umar, ya Sayyidina Ali, banyak yang lain, tapi insidentil. Dan itu ditulis itu ada di tulang, ada di pelepah korma, ada di batu tipis yang halus, macam-macam cara penulisan. Dan ini kecuali yang ditinggalkan untuk Nabi, juga si penulis-penulis itu bawa sendiri untuk ditaruh di rumahnya. Jadi penulisan Quran itu memang dikatakan zalim al-kitab. Kitab itu artinya sesuatu yang kata itu menulis. Jadi kitab itu yang ditulis. Jadi zalim al-kitab memang sejak semula ditulis. Kecuali diapalkan. Nah, orang apal itu macam-macam di zaman Nabi. Ada yang cuma apal sedikit, ada beberapa ayat. Ya sekarang aja lah. Sampai yang hajar itu apa enggak? Apa? Kalau kulhu saja apa Pak? Sampai hafal saya, hafal. Malah ada lagi yang naik Yasin saya hafal. Wah bagus, Yasin hafal. Ada lagi surat Tabarok hafal, bagus. Ada lagi yang lebih banyak lagi. Nah itu saja. Demikian juga sahabat Nabi itu ada yang hafal sebagian, tapi ada yang semua apa? Seperti Ibnu Mas'ud, Ubay ibnu Ka'ab dan sebagainya. Baiklah saudara-saudara, jadi bagian yang ketiga inilah yang penting, yaitu hal-hal